Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya. Hari ini hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025. IHSG hari ini naik 0,54%. Lumayan. Nah, kali ini gue pengen bahas saham ACES ya. ACES Hardware dulunya. Nah, sekarang jadi ASKO, Aspirasi Hidup Indonesia. Nah, tadi dia baru kelar RUPS dan dia bagiin dividen sebesar 33 perak guys, lumayan. Nah, kita langsung hitung aja. Jika kita beli di harga sekarang, kita bakalan dapat dividen berapa persen nih? Apakah worth it? Ya, kita langsung aja. Nah, EPS tahun 2024 sebesar ini ya, 52,1. Dan DPR-nya tadi sih menurut info cuman 65%. 35%-nya disimpan buat cadangan kas dia, buat nanti digunain kalau sewaktu-waktu butuh gitu kan. Nah, maka hasilnya seperti yang gue bilang tadi, tinggal kali aja ya. EPS 52,1 kali DPR sebanyak 65%. Hitung aja jadi 33,865 perak yang bakalan kita dapetin. Harga ACES sekarang 540. Kita taruh di sini. Berarti yieldnya sebesar dibagi 540. Ya, lu akan dapat yield sebesar 6,27%. Ini lumayan menarik ya si ACES ini, karena kalau kita lihat dividen history dari tahun-tahun yang lalu, dia kan harganya kemarin-kemarin kan punya pernya itu gede dia, jadi harganya di atas sekarang lah. Dulu kan 800 gitu, hampir 1000. Jadi yieldnya cuma segini, seuprit ya. Soalnya dulu seringnya banyak di trading kan nih saham buat value investing aja gitu. Beli pas murah, pas naik jual gitu aja. Nah, kalau dulu kan cuma 0,37 nih, 2008 2010 0 komaan. Ini 2%, 0 lagi 2%, nah 1%, 2%. Nah, sekarang udah agak lumayan ya. 2023 4%. 2024 juga hampir 4%-an. Dan sekarang kalau di harga sekarang nih dapat 6% ya. Lumayan. Ini buat dimasukin ke dalam watchlist kalian, siapa tahu cocok buat diversifikasi ya. Karena si ACES ini kan infonya tuh dia tuh udah lepas dari lisensinya si ACES Hardware gitu kan. Nah, jadi dia tuh tokonya, toko offline-nya gitu ya. Kalau lu lihat dia udah ganti nama menjadi ASKO gitu. Kayak gini, ASKO. Nah, di ASKO. Kalau dulu kan ACES Hardware, nah sekarang jadi ASKO semenjak 2025 ini. Gitu. Dan lisensi ke si ACES Hardware-nya itu dia udah stop ya, udah nggak beli lisensi lagi. Jadi sekarang dia udah berdiri di kaki sendiri gitu. Tinggal ngelanjutin aja. Apakah dia mampu bertahan untuk kedepannya? Ya, semoga aja ya. Semoga bisnisnya semakin menjanjikan. Nah, kita lihat untuk IPS Q1 2025 dia Q1-nya sebesar 8,27. Kalau revenue kita lihat naik ke. Sebenarnya revenue Q1 year on year ya naik sih. Nah, tapi dia net income-nya ini turun. Mungkin karena ada kemarin buat gaji karyawan yang ada lebaran kan, buat THR apa-apa gitu. Jadinya beban operasionalnya meningkat nih di Q1. Mudah-mudahan di Q2 dia bisa net income-nya lebih naik lagi ya, minimal 200 M-an lah gitu.
Nah, kalau ngitung tahun 2025 IPS-nya, berarti kan dividennya buat tahun depan nih. Kalau anualisnya sih, kalau berdasarkan Q1 menjadi 33 perak ya. Ini di case terburuknya itu 33. Tapi menurut gua sih Q2 Q3 dia bakalan, ya seenggaknya naik lah, bakalan moncer gitu. Kita hitung dulu ya, kalau dia benar-benar cuma 33. Ini buat 2025 ya, IPS-nya 33,08. Taruhlah DPR-nya juga 65%. Nah, maka dividen yang bakal dia bagiin sebesar 21,5 perak. Nah, jika lu beli di harga sekarang, lu bakalan dapet yield sebesar 4% gitu. Ya masih lumayan lah, cuma kurang gede kalau menurut gua. Kalau lu dapet di harga 500 misalnya, cuma 4,3an. Lumayan. Nah, sekarang 540. Nah, jika anggap saja dia bisa menaikkan kinerjanya dan IPS-nya minimal 50 gitulah. Nah, jadi berapa? Minimal sama ya kayak tahun ini, minimal 6%. Tapi kalau kata gue sih kayaknya bisa lah dia dapat IPS full years-nya di atas 50 perak gitu. Nah, terus ya semoga aja bisa lah. Kita lihat nih, kita lihat di finansialnya, pendapatannya kita lihat. Annual. Ini kalau mau baca tipis-tipis di Stockbit juga bisa. Tapi kalau lu mau baca lebih dalam, lu baca itunya aja, apa, laporan keuangannya langsung di IDX ya. Ini apa kok di sini sih? Nah, dari 2015 dia sebesar 4,7 triliun pendapatannya, dan sekarang 2024 udah 8,5 triliun ya, udah naik 100%an gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kan. Nah, laba bersihnya yang dapat diatur 2015 mana nih? Dia dari 585 miliar, 585 miliar ya, sekarang 885 miliar gitu. Naik juga hampir, meskipun gak 100% ya. Ya di angka 75%an gitu. Tapi cukup oke. Kita lihat pundak chart. Kalau mau lihat dividennya ya, dividen yield. Ini harganya kita buang. Ini kalau pakai Stockbit sih enak banget ya. Nih selama 10 tahun dividen yieldnya nih tuh dari 2% turun, nah, sekarang udah naik nih. Ini udah di harga, kalau sekarang lagi di harga oke ya, IDX ACES. Nah, udah di lembah nih. Dapat tahu kan, makin ke sini makin naik, makin jadi gunung lagi. Kalau lu beli di sini ya tuh pucuknya hampir 1640 gitu. Berarti mana tadi? Dividen yield, payout ratio. Kita rata-rata 10 tahun. Payout rasionya di
65 kadang nih hampir 100%-an juga gitu. Kalau 10 tahun di angka 6%-an yieldnya. Ya lumayan menarik sih. Kalau sekarang lo masuk ini, kalau menurut gua ini bisa combo nih. Dari dividen lo dapet, terus dari harga kenaikannya juga dia bisa naik ya. Jadi lu bisa dapat double combo, dividen dapat, harga kenaikan juga dapat gitu. Jadi lu jadi mempraktekkan dua praktek dalam bisnis saham dua kali, dua macam tuh, antara dividen investing sama value investing. Lu praktekin bareng gitu. Nah bisa nih di Aces gitu, di Aces Hardware, atau sekarang Aspirasi Hidup Indonesia gitu. Nah gitu ya, pokoknya menurut gua ini lumayan menarik. Kalau lu bisa masuk di harga di bawah 500, ini oke banget nih. Kalau ini lu bisa dapat dividen dan bisa dapat itu value investingnya, dapat kenaikan harga sahamnya. Oke, begitu dulu sih si Aces, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena hutang harus dibayar. Thank you. Malek.